Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap saat, setiap waktu, setiap hela napas kita harus mengingat Yang Maha Kuasa agar kita selalu dilindungi dari segala kekurangan dan kelemahan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada beliaulah kita berserah diri, yang menguasai langit dan bumi, yang tahu kita ini sebagai musafir di muka bumi ini. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, orang yang sangat bijak menyebarkan firman Allah agar manusia dapat menyempurnakan akhlak menjadi akhlakul karimah. Harus setiap saat juga kita ingat agar kita dimanapun berada, pada posisi apapun, selalu menjaga akhlak kita, selalu memperbaiki akhlak kita kepada yang lebih baik sesuai dengan ajaran agama. Saudara-saudara sekalian, masih berbicara tentang teori sastra, seperti yang pernah kita singgung, yaitu sastra dapat dipandang dari 4 sudut pandang, yaitu dari karya sastra dan pengarangnya, kedua dari karya sastra itu sendiri, ketiga dari karya sastra dan respon pembaca, dan keempat kombinasi semuanya, dari pengarangnya juga, dari karya sastranya juga, dan dari pembacanya. Meskipun sudah kita singgung, tetapi belum mendalam, pada kesempatan ini kita membicarakan sudut pandang yang pertama. Sudut pandang yang pertama adalah melihat karya sastra itu dan hubungannya dengan pengarangnya atau sastrawannya. Sastrawan ini adalah orang yang melahirkan karya sastra, yang memproses kelahirannya, yang memberikan ide-idenya melalui media dikatakan karya sastra. Teori yang melihat karya sastra dari sudut pengarangnya, yaitu teori yang dikatakan struktural genetik. Struktural itu maknanya adalah struktur dari karya-karya sastra itu yang kita kenal dengan ada unsur intrinsik atau unsur fisik dan unsur batin. Sedangkan sastrawannya kita kenal dengan unsur ekstrinsik. Saudara-saudara sekalian, apa gunanya kita melihat karangan
dihubungkan dengan pengarangnya. Hal ini berprinsip bahwa karya susastra itu adalah mencerminkan pola pikir dan pola tindak si pengarangnya, si sastrawannya. Misalnya, kita mengambil satu unsur intrinsik yang berkaitan dengan setting, tempat. Nah, pengambilan tempat ini dapat kita kaji dari sudut pandang pengarang, apakah sudah tepat ia memilih tempat kejadian itu, atau apa alasannya memilih tempat kejadian itu. Mari kita lihat contoh pada roman yang legendas di angkatan 20-an, Tenggelamnya Kapal Van der Witch, karangan Hamka. Secara garis besar, temanya berkaitan dengan adat. Jadi, dimulai dari pandangan adat. Dua pandangan adat, dua paham adat, satu patrilineal dan satu matrilineal. Atau istilah lain patriarkat dan matriarkat. Makassar menganut paham patriarkat, sedangkan Minang, Sumatera Barat matriarkat. Nah, jika kita ingin mengkaji kenapa Hamka mengambil tokoh dari Makassar sebagai daerah yang menganut patriarkat. Jelas di dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Witch, Hamka tidak menjelaskan kenapa dia memilih menghadirkan tokoh yang dari Makassar. Inilah yang perlu kita interpretasikan, kita tafsirkan. Mungkin saja yang kita tafsirkan itu benar, mungkin saja tidak. Disinilah letaknya kehadiran karya susastra itu membawa kita berpikir. Jika kita berpendapat, tentu dengan alasan-alasan dan atau argumen-argumen yang kuat. Kenapa saya katakan demikian? Ada daerah yang bersebelahan atau berpadanan dengan Sumatera Barat, dengan Minang. Kalaulah pada masa itu dikatakan Sumatera Tengah, karena termasuk Jambi, Sumatera Barat, Minang, termasuk Riau, dikenal pada tahun itu, dan baru ada pemekaran pada tahun 1957. Kenapa Hamka tidak menghadirkan tokoh dari Sumatera Utara yang juga menganut patrilineal, atau dari Sumatera Selatan? Nah, ini yang sudut pandang ini yang kita kaji. Bisa jadi karena Hamka seorang ulama dan dia memperlihatkan daerah Makassar itu daerah yang kental sekali, taat sekali, penganut-penganut Islam di sana, dan orangnya keras dengan prinsip. Lalu orang-orangnya punya jiwa patriot sebagai pelaut. Salah satu di antaranya barangkali pertimbangan Hamka mengambil tokoh itu. Sekali lagi saya katakan, pertimbangan orang Makassar yang kuat menjalankan Islam dan juga kuat menjalankan tradisi. Kalau kita perhatikan berapa jauh Zainuddin
menempuh pada kondisi tahun 20-an dari Makassar. Jika menggunakan perahu penisi, berapa lama ia sampai ke pinggir pantai Sumatera Barat. Dan kalau kita pikirkan lagi, berapa jauh lagi dari pinggir pantai itu ia masuk ke sebuah desa yang namanya Batipu. Begitu juga saudara sekalian, kalau kita lihat juga, kenapa desa Batipu yang diambil oleh Hamka untuk menghadirkan Hayati Putri Minang yang cantik itu dan mempertemukannya dengan Zainuddin. Sementara Batipu itu daerah terpencil yang sulit masuk pada masa itu. Terbatas sekali transportasi ke sana. Kenapa tidak diambil daerah Sumatera Barat yang sudah lebih maju? Katakanlah misalnya Pangkalan, Payakumbuh, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Padang, pesisir selatan. Seperti yang diambil oleh Marah Rusli, Siti Nurbaya, mengambil daerah setting, walaupun tidak begitu banyak menciptakan setting. Bapak Siti Nurbaya yang mengambil dagangannya dari pesisir selatan. Pertimbangannya tentulah Hamka sangat bijak. Pertama, ia tahu bahwa Minangkabau itu identik dengan Islam. Mereka menganut Islam. Satu. Yang kedua, Hamka ingin melihat atau mengambil tempat yang tidak terkontaminasi dengan budaya lain. Karena itu dia ambil daerah yang sangat terisolir pada masa itu. Sehingga nampak memang masyarakat itu masih murni melaksanakan adat Minangkabau yang menganut paham matrilineal atau matriarkat. Jadi dari segi tempat saja kita bisa membicarakan konsep itu. Begitu juga ketika kita mengatakan mengkaji tentang unsur lain, tentang tokoh, perubahan karakter. Kenapa Hamka tiba-tiba mengubah karakter Hayati? Yang ketika melepaskan Zainuddin untuk sekolah lagi, mendalami agama ke Padang Panjang. Kenapa tiba-tiba Hayati itu berubah? Di sini Hamka, kalau kita lihat, dia memahami psikologi manusia, psikologi perkembangan, psikologi sosial, bahwa manusia karakternya bisa berubah kalau ia gencar dipengaruhi oleh orang lain. Yaitu Hayati dipengaruhi oleh adiknya si Aziz. Dia didempet terus, dicakoki terus. Dan ini memberikan informasi kepada kita, pembelajaran kepada kita. Kalau kita punya anak, punya saudara, atau kita sendiri, kita harus berhati-hati mencari teman, sahabat yang selalu mendampingi kita. Karena sedikit atau banyak, dia akan mempengaruhi cara kita bersikap, cara kita berpikir. Begitu kecerdasan yang dipertontonkan oleh Hamka. Jika kita teliti dari struktur bagian-bagian dari novelnya dengan pengaruhnya Hamka, kita kaji lebih dalam. Hamka itu sebagai seorang ulama. Islam pun mengatakan bahwa yang membuat manusia itu jadi kafir itu lingkungannya.
Islam meyakini, paham bahwa manusia itu lahir suci, seperti meja lilin. Jadi siapa yang mengukir yang melekat kepada dia. Saudara-saudara sekalian, nah kajian tentang struktural genetik inilah kita mengkaji bagian-bagian dari struktural atau struktur unsur intrinsiknya, kita kaitkan satu dengan lain, lalu kenapa itu terjadi. Contoh lain misalnya, ada struktur yang kita ketahui adalah karakter perwatakan dari tokoh dengan tempat kejadian atau setting. Kembali kita mengambil contoh Hamka tadi. Betapa begitu kita tahu bahwa adat itu selalu bentengnya itu adalah wanita Minang. Di mana-mana juga begitu. Perempuan yang kuat, baik di Bali, di Jawa, menjaga adat istiadat itu. Tapi Hamka mengatakan, jika ia berada di rumahnya, di kampung halamannya, di bumi adat itu berada, ketika ia tercerabut dari daerahnya, dari asal usulnya, maka perempuan selalu lemah, tergoda dengan budaya lain. Karena itulah Hamka memberi gambaran perubahan perilaku hayati dari Batipu ketika dia di pacuan kuda, kemudian ketika dijumpa lagi di Jakarta setelah dia ditinggalkan oleh Aziz. Secara implisit, secara tersurat dan tersirat, tersuratnya Zainuddin menyuruh Hayati pulang lagi ke kampungnya. Meskipun dengan segala kekecewaan, tetapi secara tersirat Hamka ingin mengatakan, kalau Anda sesat di ujung jalan, kembali ke pangkal jalan. Itu yang dikatakan oleh Hamka melalui sikapnya Zainuddin. Ada dua karakter yang berubah. Pertama, karakternya Hayati yang tiba-tiba tidak lagi mencintai Zainuddin karena ada Aziz. Tetapi ketika dia dikecewakan oleh Aziz, dia ingin kembali, merajut kembali cinta lamanya kepada Zainuddin. Zainuddin seorang laki-laki yang punya kepribadian, punya harga diri. Ia tidak begitu saja ingin membangkitkan kembali naluri rasa cintanya kepada Hayati. Meskipun sebenarnya dari lubuk hati yang dalam dari Zainuddin, dia masih mencintai Hayati. Tetapi ia tahu bahwa Hayati itu tidak lagi Hayati yang dulu dia kenal di Batipu. Mungkin di sini kita bisa mengingat puisinya Khairil. Kalau kau mau kuterima kau kembali dengan sepenuh hati. Tetapi dengan cermin pun aku enggan berbagi. Egois. Sangat egois. Kalau rasa cinta itu tuh egois. Orang rasa memiliki ingin utuh memilikinya. Jangankan dengan orang lain. Dengan cermin aja dia enggan berbagi. Itu pula lah mungkin prinsipnya Zainuddin. Meskipun bara cinta itu masih menyala dalam sanubarinya,
tapi ia biasa menahan. Karena ada emosi yang membuat dia luka ditinggalkan oleh Hayati. Ia suruh Hayati kembali, dan dia tidak tahu bahwa kapal Van der Wijk yang ditumpangkan Hayati itu akan tenggelam. Tidak, dia tidak tahu. Sudah secara implisit tadi saya katakan, kembalilah ke pangkal jalan. Mungkin saja secara implisit Zainuddin ingin katakan untuk kembali menata diri dari awal. Inilah saudara sekalian, perlunya kita jeli mengamati karya sastra dari sudut pandang tadi. Karena sastrawan kita itu yang juga dikatakan cendekiawan pada masa lampau, pemikirannya sangat luas. Bukan seni menulis saja yang dipikirkan mereka, tapi dari seni menulis susastra itu banyak kemampuan-kemampuan lain, kemampuan ilmu sosial, kemampuan ilmu politik, kemampuan ilmu kepribadian, psikologi, dan sebagainya. Mereka kuasai. Jadi tidak tanggung-tanggung. Kalau kita ingin jadi penulis, kita harus perlahan-lahan menguasai juga bidang ilmu lain. Kembali kita kepada contoh tadi. Kalau kita tipikalnya Zainuddin, kita sudah tahu. Orang yang setia, karena itu dia selalu setia dengan kawannya yang mendampingi dia sampai dia sukses. Tapi kalau cinta berdasarkan nafsu, itulah yang dilakukan oleh Aziz. Kesetiaan itu tak mungkin diperoleh. Sebuah peringatan angkatan 20-an oleh Hamka. Anda jangan tergoda dengan harta. Karena harta itu bisa merusak perilaku manusia. Apalagi kalau perilaku manusia itu diperbudak oleh hartanya. Seperti halnya orang tidak puas meminum air laut. Itulah yang dilakukan oleh Aziz kepada Hayati. Ia hanya cinta sesaat, tapi dia lebih cinta pada dunianya, berjudi dan mabuk-mabukan. Ia gila dengan mempermainkan harta. Efeknya, dia juga mempermainkan wanita. Saudara-saudara sekalian, disinilah letaknya. Kita perlu belajar teori sastra. Kalau kita ingin melihat karya sastra itu dari unsur pandangan pertama, bagaimana kita melihat karya sastranya dan hubungannya dengan si pengarang. Kita tahu bagaimana jalan pemikiran pengarang dari karya sudut pandangnya. Meskipun kita barangkali tidak pernah bertatap muka dengan pengarangnya, tapi sekarang banyak referensi yang kita ingin tahu. Kan tidak mungkin kita ingin jumpa lagi dengan Hamka yang sudah wafat sekian tahun yang lalu. Yang kedua, Chairil Anwar ini memang orangnya sedikit ekspresif. Dengan tengah kekalutannya barangkali perlu dana untuk pengobatan dirinya. Satu kali dia pernah datang ke rumah Syahrir untuk meminta duit, dan itu kesekian kalinya dia minta uang. Yang kadang katanya Syahrir itu adalah ada sangkut pautnya sebagai pamannya. Kata Syahrir, kau diberi uang masih juga begini, tak berubah-ubah. Akhirnya Chairil setengah kecewa, dia pulang, disuruh pulang, tidak dapat apa-apa. Tapi apa yang terjadi? Sekian ratus meter dia meninggalkan rumah Syahrir. Syahrir kehilangan kacamata. Itu sisi-sisi yang kita harus lihat perilakunya Chairil. Dan cerita lain, Chairil ini orang suka membaca. Meskipun dia tidak punya uang, dia pergi masuk ke toko buku orang Belanda. Ujung-ujungnya dia bawa buku pulang.
Karena itu buku yang disuka. Itu pula kita tahu bahwa Khairil seorang penerjemah sastra yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Dia termasuk penerjemah sastra yang terbaik yang pernah ada di Indonesia. Karena kemampuan dia menerjemahkan dari bahasa asing, dari bahasa Inggris, banyak orang minta bantu kepadanya. Satu kali, karena dia perlu uang, orang minta bantu juga. Lalu dia minta pembayaran di depan. Bukunya cukup tebal. Apa yang dilakukan oleh Khairil? Dia terjemahkannya halaman depan dan halaman belakang saja. Sementara uang yang lain tidak diterjemahkan. Ya, tentu orang kecewa. Tapi begitulah kepribadian Khairil. Kenapa dia bisa jalang seperti itu yang dikatakannya aku ini binatang jalang? Memang kalau dari sejarahnya, Khairil itu pertama sekali dia tinggal di Medan. Lalu orang tuanya merantau ke Jakarta. Sudah 3 bulan tak ada kabar. Lalu ibunya mengajak Khairil kecil untuk mencari bapaknya di Jakarta. Dijumpai bapaknya sudah kawin lagi. Ibunya mencoba juga hidup bertahan di Jakarta. Karena tidak sanggup lagi, ibunya pulang. Khairil yang kecil tidak mau pulang. Dia tanpa ada kontrol orang tua. Karena itulah dia jadi jalang. Temannya yang setia mendampinginya adalah HB Yasin. Hal-hal yang saya katakan tadi, lebih banyak informasi yang saya dapat dari tulisan HB Yasin. Termasuk tuduhan-tuduhan plagiatnya. Khairil pernah dituduh plagiat setelah dia memunculkan karya Kerawang Bekasi. Tapi HB Yasin membela dalam sebuah tulisan. Menurut HB Yasin, pengakuan Khairil saja itu terinspirasi ketika dia pulang dari Kerawang ke Bekasi. Dia melihat dari jendela mayat bergelimpangan pejuang-pejuang kita. Karena itulah dalam dirinya mengatakan kami yang terbaring antara Kerawang dan Bekasi tidak bisa teriak dan angkat senjata lagi. Khairil menggunakan kata terbaring di sana, bukan mati. Karena bagi Khairil, pejuang itu tidak pernah mati. Dia tetap hidup. Yang hidup itu adalah semangatnya, semangat juangnya itu. Jadi kalau orang terbaring, itu berarti semangatnya masih ada. Tapi kalau mati, tidak ada apa-apa. Begitu diksi pilihan katanya Khairil mewakili pandangannya, rasanya terhadap pejuang-pejuang Indonesia. Kembali ke persoalan, berarti struktural genetik bukan hanya pada fiksi, pada puisi juga bisa kita lihat unsur struktural genetik. 2 contoh tadi yang saya katakan, unsur-unsur yang ada dalam karya sastra itu kita kaitkan dengan kehidupan si pengarang, cara pikirnya dan cara tindaknya, sehingga dia mewujudkan seperti gaya bahasa yang dilakukan oleh Khairil. Begitu hebatnya dia mengatakannya. Pada akhirnya katakannya, aku ini binatang jalang. Bayangkan, dia mengumpamakan dirinya yang mewakili emosinya rakyat Indonesia dari jajahan. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Anda lihat serigala, anjing liar atau kucing liar yang jalang. Dia tidak peduli. Kita coba usir misalnya, dia akan meradang. Kalau anjing itu anjing liar, kalau kita usir, dia akan tidak spontan lari, dia akan menggonggong. Begitu juga kucing. Apalagi hewan-hewan liar seperti serigala.
begitu tepatnya Khairil mencerminkan posisi emosinya dalam puisi Kerawang Bekasi. Di kaitan lain selain kepribadian, puisi itu lahir ketika zaman kemerdekaan. Jadi emosinya semakin sempurna lah. Karena Khairil juga mewakili rasa masyarakat Indonesia yang dijajah. Jadi sangat berarti karyanya Kerawang Bekasi itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Begitulah saudara sekalian, kalau kita ingin melihat atau menoreh ilmu susastra atau menikmati dan memahami pesan-pesan baik yang tertulis atau yang tersurat maupun yang tersirat. Mari kita coba menikmati karya-karya susastra yang pernah kita dengar atau yang kemungkinan akan kita santap di depan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.